Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Zerwinita dengan akhiran NIM 45. Di sini saya akan melakukan proyek biostatistik untuk melakukan 4 uji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk kasusnya itu sebagai berikut. Nah, untuk pengujian yang akan dilakukan itu ada 4. Yang pertama, yaitu ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, kemudian ada uji ANOVA, kemudian ada uji lanjut atau post hoc. Oke. Nah, baik, untuk pengujian yang pertama yaitu uji normalitas. Pertama-tama dapat buka dulu aplikasi SPSS, kemudian klik file, lalu import data, selanjutnya pilih Excel. Nah, di sini untuk data mentahnya sudah saya simpan di Excel, sehingga dapat diimport saja langsung dari Excel. Kemudian file data mentahnya dapat diklik 2 kali untuk memunculkan halaman selanjutnya. Kemudian klik OK, kemudian data mentah akan muncul di SPSS. Nah, setelah datanya itu sudah muncul, artinya data ini sudah siap untuk dilakukan pengujian. Nah, untuk datanya sendiri, ini yang pertama ada rendah karbo, totalnya ada 10, kemudian ada vegetarian, dan juga normal. Kemudian untuk yang selanjutnya itu teman-teman bisa klik bagian analyze di atas, lalu pilih descriptive statistik, kemudian pilih opsi explore, lalu setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, lalu blok semua data. Di sini ada ketiga data tadi itu, kemudian teman-teman klik icon berikutnya, lalu datanya akan pindah ke dependent list, kemudian klik plot, lalu centang normality plots with test, selanjutnya klik continue. Nah, setelah itu klik OK untuk melanjutkan. Nah, kemudian inilah hasil dari tes normalitas. Di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Di sini sudah muncul ya teman-teman datanya. Nah, selanjutnya untuk pengujian yang kedua itu ada uji homogenitas varians atau Levene test. Nah, pertama terlebih dahulu masukkan skor yang berisikan data isi dan juga hasil ke kelompok. Ini berisi rendah karbo, vegetarian, dan juga normal. Setelah itu dapat dilakukan uji homogenitas varians. Kemudian untuk caranya hampir sama seperti tadi. Yang pertama klik analyze, kemudian pilih opsi compare means. Nah, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti berikut ya. Kemudian pindahkan data V1, lalu klik icon berikutnya sehingga datanya itu berpindah ke dependent list. Nah, kemudian masukkan data V2 itu ke dalam faktor. Nah, kemudian klik OK, lalu akhirnya akan muncul kemudian klik option, lalu setelah muncul halaman berikutnya centang bagian homogeneity of variance test, lalu klik continue, selanjutnya klik OK. Nah, untuk hasil akhir dari analisis uji homogenitas varian atau Levene test sebagai berikut, dimana uji homogenitas atau Levene test dengan p-value 0,696 itu lebih besar daripada 0,05, maka varians dari ketiga kelompok adalah homogen atau seragam. Dengan kata lain, tidak berbeda signifikan, yang artinya syarat untuk melakukan uji ANOVA itu terpenuhi. Kemudian kelompok rendah karbo, vegetarian, dan juga normal memiliki sebaran varians yang relatif sama. Kemudian kelompok diet juga mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap hasil skornya. Nah, selanjutnya untuk pengujian yang ketiga itu ada uji ANOVA. Untuk uji ANOVA ini tidak jauh berbeda dengan uji homogenitas varians. Yang pertama itu klik analyze, kemudian pilih opsi compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, berikutnya itu akan muncul halaman seperti ini ya. Kemudian pindahkan data V1, lalu klik icon berikutnya sehingga datanya itu pindah ke dependent list. Nah, kemudian masukkan data V2 ke dalam faktor yang bawah. Kemudian klik option, lalu setelah muncul halaman berikutnya ini centang bagian homogeneity of variant test.
lalu klik continue. Nah, selanjutnya bisa diklik OK. Nah, berikut untuk hasil akhir dari analisis uji ANOVA. Ya, sebagai berikut untuk hasilnya itu. Nah, selanjutnya untuk pengujian yang terakhir itu adalah uji lanjut atau post hoc 2K. Nah, untuk pengujian ini dapat dilakukan dengan klik analyze, kemudian pilih opsi compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Ini hampir sama dengan pengujian ANOVA tadi. Kemudian setelah muncul halaman berikutnya itu pindahkan data V1 dengan klik icon berikutnya, sehingga akan pindah ke dependent list. Kemudian masukkan data V2 itu ke dalam faktor. Nah, kemudian pilih post hoc, lalu setelah muncul halaman berikutnya itu centang bagian 2K, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasil dari analisis uji lanjut atau post hoc 2K data. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa jenis diet itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penilaian skor yang dilakukan. Jadi setiap kelompok diet itu memiliki hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pengujian biostatistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.